pagi hari ini kita masih ngebahas tentang tema kita jebakan harta. Betul Dengan bintang banget. tamu kita ada Umar Syarif dan juga ada Cory Pamela. Masya Allah, tapi saya seneng nih bicara masalah tentang jebakan harta ini banyak orang yang gak sadar. Betul. Pada saat diuji dengan kenikmatan itu membuat kita lalai. Aduh, Tapi nauzubillah ini min juga dzalik. nih yang bikin saya jadi gak konsen satu juga nih. Kenapa? Maaf ya, Ya. Cak, kok bisa sih wangi banget, Cak? Waduh. Beda banget wanginya. Pasti ini dia pakai parfum mewah dan mahal. Iya ya? Sebenarnya enggak Kak. Terus? Tapi ini rahasia aku, nggak usah nanya deh, nanti semua orang pada tahu, aku nggak mau Bagi-bagi ilmu itu dapat pahala jariah. Ayo jelasin. Gitu. Iya dong. Ya udah nih, buat jamaah Islam itu indah nih. Aku kasih tahu ya, kenapa aku itu wangi, karena sebenarnya ini itu bukan parfum mahal. Aku pakai parfum Kiss Spray Gold, produk 3-in-1 yaitu pelicin, pewangi, dan pelembut pakaian dengan keharuman parfum mewah tentunya tahan lama. Oh begitu pantesan wangi. Apalagi nih keunggulan dari parfum nih Kiss Spray Gold ini. Waduh, banyak banget nih ya Kak ya. Pertama, produk ini juga mengandung bahan aktif antimikroba yang efektif membunuh kuman penyebab bau apek dan mencegah tumbuhnya jamur. Dan yang ketiga, ini paling penting nih, ini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Masya Allah, jadi aman dong berarti untuk penggunaannya ya. Apalagi kalau seandainya kita pakai buat ibadah. Tapi wanginya tahan lama gak nih Cak? Tentunya dong Kak, tahan lama karena parfum Kiss Spray Gold ini disemprot langsung pada pakaian sesaat sebelum dipakai. Berbeda dengan pewangi celup yang menguap saat dijemur dan dibuang saat diperas. Waduh luar biasa, lengkap banget ya kalau gitu gak perlu pakai pewangi celup lagi dong kita. Ya udah gak perlu lagi, udah gak zaman. Nah Kak Fadli, Ya, nih yang Ca. paling penting nih, aku mau kasih tips buat semuanya cara menyetrika pakaian yang baik dan benar seperti apa, kayak gini caranya nih. Masya Allah, tuh ilmu jangan tanggung-tanggung Bu, kasih Betul. praktek sekalian. Tolong pegangin Kak Oke. cue cardnya ya. Jadi gini, pertama-tama pada saat menyetrika tunggu sampai setrika sudah cukup panas ya. Kedua, paparkan pakaian pada papan setrika. Dan yang ketiga, Kak Fadli boleh tolong Boleh pegangin. dong, boleh. Ini yang paling penting juga nih. Semprotkan pakaian dengan parfum mewah parfum Kiss Spray Gold secara merata seperti ini. Oh, Tuh. gitu. Lalu setrika pakaian bagian depan dari arah dalam sehingga kancing gak kepanasan dan hindari menyetrika di atas kancing dan sablon. Jadi pakaian mewah dan mahal jadi harum penuh cinta. Momen emas tidak akan terganggu lagi. Oh Masya Allah, abis ini pokoknya aku mau kasih tahu ya. Buat ke istri dan juga keluarga. Buat ganti pelicin dengan parfum Kiss Spray Gold. Makanya jangan lupa pakai Kiss Spray Gold agar pakaian tetap licin, wangi, dan sempurna. Jadi nyaman ibadahnya deh. Dan parfum Kiss Spray Gold ini bisa didapatkan di Blibli juga loh. Follow juga Instagramnya Kiss Spray di @kisspray_id untuk informasi yang lebih lengkap. Kiss Spray Gold, keharuman penuh sensasi, cinta yang abadi. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bu? Luar Masya biasa Allah. itu Bu, rahasia dari saya. Jadi ibu-ibu silahkan ikuti supaya Betul. suaminya makin betah di rumah. Makin cintrong katanya. Masya Betul. Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya Kak ya, belajar tentang jebakan harta nih, nauzubillahimindzalik. Dari tadi kita udah ngebahas nih segmen sebelumnya kan ciri-ciri istidroj itu seperti apa. Bener banget. Dan sebelumnya tadi aku juga udah bilang bahwa kids zaman now, millennials nih, kita kalau ngelihat kehidupan orang di sosial media kayaknya enak Iri banget. gitu ya. Ketawa-ketawa mulu, minum Nah, teh aja cantik, betul. pagi-pagi cantik, Nah, rumput ya kan? tetangga lebih hijau lah pokoknya. Pokoknya intinya, Masya begitu. Allah. Gimana sih cara kita membedakan ini Kak? Istidroj dengan benar-benar kenikmatan yang Allah kasih sama kita. Nah kalau kayak gitu langsung aja kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin waktunya silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fadli, Mbak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hambanya berbagai macam kenikmatan. Akan tetapi jangan sampai kita salah membedakan antara kenikmatan dengan istidraj. Lalu bagaimana caranya membedakan antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dengan istidraj? Yaitu ujian yang Allah berikan sebagai azab buat hambanya yang lalai dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh jamaah sekalian bahwasanya nikmat adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Sekurang-kurangnya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan.
Dan paling afdol-afdolnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bentuk daripada bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidrat itu bedanya. Ketika Allah berikan pemberian kepada hambanya, apakah itu berupa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, harta, jabatan, kekuasaan, keturunan, pasangan hidup, atau apapun yang dia inginkan daripada dunia ini, biasanya diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Orang yang soleh atau solehah. Lalu kemudian dia bukan orang kafir dan juga bukan orang yang ahli maksiat. Allah berikan kepada mereka kenikmatan tersebut, maka ini yang dinamakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin mengangkat derajatnya, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan kesalahan dan dosanya, atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat itu bukan berupa kesenangan saja, kesusahan pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kesenangan, kesusahan, kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kenikmatan tersebut menjadi kenikmatan yang berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yardha ala qadai, falyakhrut min tahti ardi wa yaltamis rabban siwaya." Siapa orang yang dia tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dia tidak bersabar atas ujian yang aku timpakan kepadanya, apapun ujiannya, dan dia tidak ridha dengan ketetapan yang telah aku tentukan baginya, maka silahkan keluar dari bumiku, kata Allah, cari Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan kita nikmat, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, mencari ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Yang mana orang mukmin ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai atas kewajiban yang Allah fardukan kepadanya. Sering melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kenikmatan tersebut yang dimaksud dengan istidraj juga Allah berikan kepada orang-orang fasik, orang munafik, orang yang banyak dosa, dan orang-orang kafir sekalipun. Tujuannya semata-mata Allah mengulur-ngulur baginya, dan pada akhirnya Allah berikan azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, "Fa'idha kunta fi ni'matin far'aha fa'inal ma'asi tuzilun ni'am." Apabila engkau berada dalam satu kenikmatan yang Allah berikan, maka jaga nikmat itu sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya untuk hal yang diridhai Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Jangan pernah sekali-kali bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan mencabut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Jadi intinya sih sebenarnya gini, bicara masalah nikmat dan istidraj itu perbedaannya adalah pada saat kita mendapatkan sesuatu itu kita mendekatkan diri kita pada Allah atau justru menjauh gitu. Betul. Ya. Kalau semakin kita dekat sama Allah berarti itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau semakin jauh karena emang benar sih Ustadz, ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau lagi dapat ujian tuh sholat malam kayak gampang banget. Nyari malah aduh ya Allah enak banget. Tapi kalau lagi enak, kalau lagi nikmat. Sering lupa. Aduh, kayaknya tuh ngantuk banget, kayaknya tuh selimut tuh apalagi anget besok banget. loh, kalau udah siap-siap aja. Aduh doain iya dong, kan? makanya doain ya Ustadz, doain Datang saya kesana ya. kesini, Masya Allah. Ustadz jazakallah khair, makasih Ya, banyak. amin, Ya Allah. jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita kasih kesempatan juga buat bintang tamu kita nih, Umar nih. Oke, Ada Umar yang mau ditanya nanya apa? nggak? Iya, gini Ustadz. Ada orang yang terjerat sama dunia nih, terus dia mapan. Tapi ini orang susah dikasih taunya gitu. Dikasih Gimana masukan. cara? Iya, Oh, gimana iya. cara? Gimana tuh Ustadz kita sebagai saudaranya untuk mengingatkan beliau gitu? Gimana cara? Mengingatkannya bagaimana? Bagaimana Mengingatkannya Ustadz gimana? Maulana? Terus terang saya bersyukur dengan masyarakat Indonesia yang luar biasa. Ada istilah adat istiadat kita, ada acara syukuran. Pernah Bu, masuk rumah? Syukuran. Syukuran masuk rumah kan? Ya. Ada nikmat, yuk kita syukuran yuk. Gaji pertama nih
nih naik pangkat syukuran yuk, panggil anak yatim. Itulah hebatnya adanya acara syukuran seperti itu. Karena dengan adanya acara syukuran mengingatkan orang kaya untuk tidak sombong ketika naik derajatnya. Nah itu teknik yang luar biasa. Jadi tradisi yang diadakan di Indonesia ini bagus dilestarikan. Ada acara syukuran panen dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyikapi syukuran itu supaya tidak terjadi mubazir dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang ngeyel dan sebagainya? Cari cara yang terbaik. Kalau dari atas ke bawah namanya apa? Nasihat kan? Ya. Nasihat. Tapi bagaimana caranya supaya dinasihati? Cari orang yang disegani orang itu. Kalau kita yang nasihati, pintar banget kau menasihatin. Anak muda, saya tahu lagi. Tahu apa sih gitu? Tahu apa sih? Udah miskin, hidup lagi. Aduh, nauzubillah min dzalik. Mau nasihatin saya orang kaya, woi saya bos mulu. Atau gitu kan, susah kan? Kalau begitu cari orang yang disegani. Baik itu orang tuanya maupun gurunya. Betul tidak Pak? Tuh, kaget sih. Tuh, bapaknya betul aja. Kurang lebih kayak gitu ya Umar ya, jelas ya. Iya. Jadi coba cari orang yang disegani kalau misalnya kita nggak mempan ngasih tahu. Karena memang kadang-kadang tuh kalau kita tuh ngingetin temen. Atau kita bikin acara syukuran. Bener. Undang beliau. Ajak Syukuran ngobrol. apa? Kebetulan saya baru beli mobil baru. Dia berkata, saya tiap tahun beli mobil gak pernah syukuran. Nggak pernah syukuran. Habis Baru syukuran kasih deh, tahu. gitu ya. Jadi tetap harus ingetin dengan cara yang baik dan tidak boleh menyinggung ya Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Terima kasih Masya banyak Allah, Umar Sari. Jazakallah Pertanyaan ini bagus khair. banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Nah ini buat semuanya. Betul. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Iya, Maulana. karena masih banyak banget yang mau dibahas dan masih banyak banget yang akan kita pelajarin. Betul. Dan setelah ini nih akan ada Al-Quran menjawab juga dari Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah